Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amripin Sukma Braji dengan NPM 231506190 dari praktik praktikum jaringan komputer kelas D. Kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan atau menjelaskan tentang membuild atau membangun sebuah switch dan router network. Jadi kali ini saya akan membuat topologi perangkat menggunakan switch dan juga router network. Maksud saja pada kesempatan kali ini saya menggunakan satu router, setelah itu satu switch Cisco dan dua PC, yaitu kita namakan PC A dan PCB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau memberikan tutorial bagaimana sih cara kita agar bisa menghubungkan kedua PC ini menggunakan router maupun switch. Jadi mohon maaf, jadi pada kali ini saya akan sedikit membuka modul. Nah, modul di download ya. Ini dia. Oke, ini modul. Jadi kurang lebih modul ini saya gunakan hanya sebatas kabel apa yang kita gunakan untuk menghubungkan ke empat ini guys. Jadi pertama itu PCA terhubung itu F06 ke PCA menggunakan Ethernet 0. Setelah itu kita hubungkan lagi switch yaitu 05 ke router channel 0101. Setelah itu kita hubungkan lagi router ke PCB. Oke. Setelah dinyalakan semua perangkatnya, kurang lebih kayak gini ya untuk tampilannya. Ya benar-benar. Jadi untuk webnya itu untuk topologinya itu seperti ini. Jadi terdapat dua PC yang dihubungkan menggunakan switch dan router. Oke, setelah kita namakan, kita langsung saja konfigurasi PCA. Bisa dilihat di addressing table bahwasanya PCI itu menggunakan IP address. Kita ke desktop, IP configuration, IP4 yaitu 192.168.1.3. Oke, yang masuk next mask yang otomatis akan terisi sekian. Dan default gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Oke, sudah. Jika sudah, kita close saja untuk PCA. Yaitu kita lanjut ke PCB, yaitu menggunakan desktop IP configuration menggunakan 192.168.1.0.3 itu dengan subnetmask 2 otomatis ya dia tris ya, dan default
gateway-nya 92.168.0.1. Nah, ini dia. Setelah kita konfigurasi, kita cek lagi ya. Siapa tahu ada kesalahan. Tidak ada. Oke, setelah itu apa yang dibicarakan di modul ini? Setelah kita mengkonfigurasi semuanya, selanjutnya itu kita masuk ke konfigurasi router. Nah, di router ini pada tahap ini kita akan memberikan nama perangkat, password, IP address, dan mengaktifkan interface. Jadi, langkah-langkahnya itu bisa dilihat di modul. Yaitu, nah kita mengkonfigurasi router yang bertujuan yaitu memberikan nama perangkat, password, dan IP address, serta mengaktifkan interface. Kita masuk saja ke router. Oke, config-nya ini ada yang coba on dong, harusnya on biar bisa nyala. Nah, pokoknya sekali lagi agar bisa menyala kita pastikan di portnya itu di on kan terlebih dahulu. Jadi di sini bisa dilihat F05 harusnya on dong. Jadi apa nih? F06 on juga dong. Berarti di sini di routernya config di 001 harusnya on dong. Router gimana sih? Nice, ini dia. Jadi semua sudah terhubung, kita langsung mengkonfigurasikan. Sabar, kok ini masih ya? F05 on dong, apa sih? Filenya. Oke, udah aksesnya. Oke, udah akses. Kayaknya emang butuh waktu dah. 02 ke emang harus on kah? Enggak juga. Iya ya. Anjir, kok bisa kayak gitu? Oke, coba kalau misalkan kita on off kan. Nggak ngaruh sih, emang kayak harus butuh waktu aja. Nah, langsung saja kita masuk ke CLI di router ini. Untuk apa? Aduh, ini kok udah ada. Exit. Router. Exit. Nah, langsung enable. Aduh, ini kok bekasan. Aduh, pemirsa. Coba kita cek dulu. Configure terminal dulu. Kita config t. Setelah config kita host. Kalau misalnya udah ada name-nya berarti sia-sia dong. S1. Sistem 1 berarti belum ya. Kita langsung no IP domain. Look up. Oke. Setelah itu kita enable console. Salah. Enable secret class. Oke. Itu kita line console aja biar nggak typo. Saya taruh C. Nah, paste. Alright, setelah itu kita langsung password Cisco. Paste. Alright. Langsung saja kita login. Alright. Setelah itu kita gunakan prompt line vty 04. Alright. Setelah itu kita password Cisco. Oke. Setelah itu langsung kita
login lagi ya guys ya. Alright, setelah itu kita service password encryption, kita saja biar tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Harusnya di sini login tuh dia kok bisa ya, sabar. Kita password Cisco login service password encryption. Kita menggunakan apakah ada yang salah guys? Semoga tidak ada yang salah. Tidak ada. Nah, setelah itu kita kembali ke router, yaitu kita akan mengaktifkan interface atau alamat IP. Kita gunakan saja interface paste. Oke, sebelumnya modul yang saya pakai ini adalah modul yang saya dapatkan dari Cisco atau NetAcet. Jadi kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama kita mencoba merangkai apakah berhasil, sukses atau terkendala. Jadi kita itu sama-sama belajar gitu. Setelah itu kita menentukan IP addressnya dulu. Oke, kita cek, dipastekan lagi. Oke, setelah itu kita masukkan IP v6, paste, nice. Itu kita langsungkan yang link lokal. Oke, di sini kita saran-saran saja. Gunanya apa? Yaitu kita gunanya untuk mengaktifkan interface dan alamat IP. No shutdown. Hah? Kok tidak bisa? No shutdown. Oke, itu apa? Oh, pokoknya shutdown. Pokoknya tidak boleh ada typo ya guys ya. Itu kita exitkan saja. Setelah kita exit, kita langsung ke interface. Master, nice. Kita lanjut ke IP address. Cek. Nice. Lalu kita IPv6. Nice. Kita yang lokal. Nice. Langsung saja kita no shutdown. Nice. Kita exit saja. Oke, nah. Itu kita lanjutkan lagi. Oke, sini kita menjalankan perintah saja. Oke, nice. Biar terkonek kita langsung exit. Oke, interface. Description connects. Oke, kita exit saja. Oke, setelah kita exit lagi. Kita enter. Oke, selanjutnya building configuration. Kita skok. Oke,
Oke, sudah selesai pada bagian router. Setelah itu sekarang kita konfigurasi switch untuk memberikan alamat IP pada VLAN 1 dan mengatur default gateway. Jadi pada di router ini kita sudah selesai. Lanjut kita langsung ke switch aja. Oke. Ke switch kita ke exit 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 exit. Nah, enable terus configure terminal ya guys ya. Kita memberikan hostname terlebih dahulu yaitu S1 kepada switch 1 ini. Oke, setelah menggunakan 1 kita menggunakan no IP domain lookup. Kita enter lagi. Setelah itu kita buat interface VLAN 1. Oke, nah kita copy saja biar tidak ada kesalahan. Oke, setelah itu kita no shutdown kan. Oke, itu kita exit. Kita baru exit lagi. Nice. Nah guys, jadi setelah kita mengatur alamat IP, interface, default gateway daripada switch dan router, maka kita melakukan pengujian ke PC A ping ke PC B. Jadi kita bisa dulu confirm, kita config saja ke PC B 92.168.0.3. Jadi seharusnya bisa. Nah, jadi pada tampilan pertama itu RTO dulu atau request timeout karena ada suatu proses yang diproses terlalu lama, jadi akan ditampilkan request timeout. Nah, close berarti bisa nih, berarti bisa setelah kita mengkonfigurasi router dan switch, jadi itu bisa kita membuat perangkat tuh saling terhubung menggunakan perintah ping. Nah, jadi berikutnya tuh kita akan menampilkan informasi, konfigurasi, dan routing table untuk memastikan semua sudah berjalan. Jadi kita balik ke R1, ke router atau R1, kita kan show IP route. Perintahnya sih gitu. Coba kita lihat lagi. Oke, benar. Nah, setelah kita lihat pada hasil prom yang kita tuju, pada outputnya itu menampilkan tabel routing IPv6, yang dimana kode C itu menampilkan connected network, sedangkan kode L itu menandakan local interface. Setelah itu kita lanjut ke menampilkan tabel routing IP4 dengan show IPv6 route. Oke, setelah kita terlihat bahwa di sini terlihat sumbernya itu 2001 titik 2 db 8 titik 2 cad titik slash 64 dan 2001 titik 2 db 8 titik 2 cad titik 21 titik 2 slash 64. Setelah itu kita lanjut saja ke show IP interface.
show IP interface brief sekali. Oke, itu kita langsung saja, atau show IP v6 interface. Nah, jadi itu perintah untuk menampilkan ringkas interface, status, dan alamat IP. Setelah itu kita menggunakan show IP interface brief. Nah, jadi pada perintah kali ini itu menampilkan status pilihan 1 dan port switch. Port pada switch yaitu F0/5 harus up/up. Jadi kita langsung saja ke analisis dan refleksi. Nah, jadi dari hasil konfigurasi topologi ini terlihat bahwa seluruh perangkat itu dapat saling berkomunikasi. Router Jadi router berfungsi sebagai penghubung dua jaringan yang berbeda. Sementara switch berperan untuk menghubungkan perangkat dalam satu LAN. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan refleksi. Ini dia refleksi question. Jika interface menunjukkan administratively slow, gunakan perintah config if no shutdown. Itu nomor 2, jika IP salah dikonfigurasi misalnya 192.168, maka pada router PCA tidak akan bisa ping karena konfigurasinya salah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Pokoknya ya kita menulis atau mengetik pingnya itu salah, maka otomatis pingnya itu tidak bisa berjalan. Oke. Demikian percobaan membangun jaringan dengan satu router dan satu switch melalui konfigurasi IPv6 dan IPv4. Kita telah memahami bagaimana cara mengaktifkan interface, memberi alamat IP, serta memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.